Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama saya Dery di channel saya Connect Truk Priangan 1984, channel yang berisikan konten-konten edukasi tentang peninggalan zaman dahulu beserta sedikit catatan sejarah tentang peninggalan tersebut. Hari ini saya akan melanjutkan kembali eksplorasi saya ke kota Cimahi, tepatnya ke Jalan Sutukimun. Tapi sebelum itu, bagi kawan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih, dan bagi kawan yang belum mendukung channel ini dan mau mendukung, caranya gampang dengan menekan subscribe, like, dan tombol lonceng serta share. Jalan Sukimun awalnya bernama Jalan Sekolah atau Schoolweg, lalu nama tersebut berubah menjadi Jalan Sukimun sebagai suatu penghargaan atau suatu penghormatan atas aksi heroiknya pejuang kemerdekaan kita yang bernama Sukimun, yang saat itu beliau menjadi mata-mata untuk mengawasi keberadaan pasukan Belanda di kawasan Garnisum, sehingga beliau menjadi buronan yang paling dicari oleh Belanda. Dan di salah satu ujung jalan ini Sukimun dieksekusi atau dibunuh oleh pihak Belanda. Kawan, di Jalan Sukimun banyak sekali peninggalan Hindia Belanda berupa rumah-rumah dinas atau rumah tinggal zaman dahulu, terus dua buah gedung yang sekarang menjadi gedung cagar budaya, yaitu pertama gedung Anma Beklas atau kolam renang Anma Beklas, yang kedua RPH atau rumah potong hewan atau juga yang disebut Abotoir, dan satu lagi yang saya akan cari yaitu gedung ex pabrik roti yang dibangun pada tahun 1902. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke Jalan Sukimun, yang sekarang terdapat dua buah stasiun kereta api yang mungkin tertutup karena ada kereta api yang lewat. Jadi kawan, kita tunggu ya. Oke, dan kita mulai untuk mengeksplornya. Pertama dari gedung peninggalan Belanda, yaitu gedung ex pabrik roti yang berada di Jalan Sukimun. Mari kawan, kita lanjut. Kawan, kita sekarang sudah sampai di gedung ex pabrik roti yang berada di Jalan Sukimun. Inilah gedungnya. Gedung ini dibangun pada tahun 1902 untuk memenuhi kebutuhan militer dan masyarakat pada waktu itu, dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi rumah tinggal dengan kondisi ya seperti inilah. Temboknya pada copot, sudah kelihatan pada batanya, tapi secara bentuk masih terlihat jelas bahwa ini pabrik peninggalan Hindia Belanda. Sekarang kita akan lanjut ke kolam renang Beklas. Kawan, mari kita lanjut. Ya kawan, sekarang saya berada di seputaran kolam renang Beklas. Dulunya ini adalah sebuah hotel yang bernama Enma yang dibangun pada tahun 1885, dan pemiliknya adalah Van Winning, seorang pengusaha. Bulan September tahun 1899, Hotel Enma diresmikan dan luasnya mencapai 40.000 meter persegi dengan jumlah kamar sebanyak 40 kamar, dilengkapi dengan lapangan tenis dan kolam renang. Dan inilah kolam renangnya sekarang. Hotel ini menjadi tempat istirahat bagi pesiar orang-orang Belanda di Bandung dan Cimahi. Dan pada tahun 1909, karena kesulitan keuangan, akhirnya Van Winning membuat NV Beklas bekerja sama dengan saudaranya, yaitu Chom Van Winning. Nama pun diganti menjadi Hotel Beklas. Dan pada tahun 1925 Hotel Beklas ditutup lagi karena kesulitan keuangan. Dan pada tahun 1935 di bawah pemilik baru, keluarga Dahlmeyer, Beklas direstorasi. Dan pada zaman Jepang, hotel ini dipakai perwira Jepang untuk istirahat. Setelah kemerdekaan,
hotel ini sudah tidak berfungsi lagi dan sampai sekarang masih tidak berfungsi dan terbengkalai. Dan inilah sekarang keadaannya kawan. Dan di sini dulunya ada kebun binatang kecil. Nah, kita lanjut ke dalam kebunnya ya kawan. Nah, di sebelah kiri, nah itu benteng itu dulunya adalah kolam buaya atau kandang buaya. Nah, ini kandang buaya. Terus maju lagi, sangat terbengkalai, hotelnya pun sudah tidak ada, udah hancur. Dan itu adalah patung gajah. Patung gajah pun keadaan udah begini parahnya kawan. Nah, maju lagi terus. Nah, ini pohon yang sangat tinggi, pohon beringin. Dan kita maju lagi. Nah, kita sekarang berada di tengah-tengah kolam. Ini dulunya adalah kolam ikan. Kolam ikan yang sangat bagus kiranya nih kawan. Nah, inilah kolam ikannya. Dari 40.000 meter sekarang tinggal sekitar beginilah. Mungkin ya 2.000 meter lagi, mungkin 2.000 meter persegi mungkin ini juga, karena gedung hotelnya sudah tidak ada dan dirubah menjadi tempat asrama polisi karena waktu itu. Nah, sekarang inilah lihat kawan, banyak ilalang yang tinggi-tinggi banget dan oleh warga sekitar digunakan menjadi sebuah kebun. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gapura berbentuk kayak gapura di Bali kawan. Nah, gapura kecil ini bentuknya kayak yang di Bali kawan. Terus kita maju. Nah, terdapat ini kayaknya patung badak nih. Ya, benar patung badak. Terus nah, sangat terbengkalai dan mungkin para masyarakat sana digunakan untuk kebun. Sekarang menjadi kebun pisang. Nah, itu dulu ada tempat masuk kolam renang sebelum pindah ke belakang. Nah, ini lihat, sekarang menjadi kebun. Dan mungkin pondasi-pondasinya masih ada sampai sekarang ya kawan. Kita lanjut lagi ya. Nah kawan, sekarang saya berada di belakang gedung Abotoir atau RPH. Gedung ini berada di Jalan Sukimun, paling ujung atau pentoknya di Jalan Sukimun. Gedung ini berdiri pada tahun 1913, tepatnya 11 Januari 1913. Itu ditulis pada koran berbahasa Belanda The Prengerpod, di mana pembangunan gedung ini di bawah pimpinan perusahaan Jenny & Co di Batavia. Dan pembukaan Abotoir Cimahi ditulis oleh koran Batavia Nordland terbitan 18 Oktober 1916. Dan saat pembukaan, pengelola mengundang para wartawan, maka diperhatikan sistem pemotongan ternak dengan yang praktis, sangat efisien, lebih higienis dan lebih etis. Pengaturan tempat pemotongan hewan ini dibuat sedemikian rupa sehingga hewan yang akan dijaga tidak tersiksa. Dari Abotoir ini kebanyakan didistribusikan ke barak-barak tentara Kenil, karena waktu itu Cimahi ini menjadi kota garnison militer. Dalam pemberitaan itu juga, pembangunan Abotoir menelan biaya sebesar 35.000 golden dengan kapasitas pemotongan mencapai 10 ekor per hari. Dalam Batavian Newsblad terbitan 1 Juni 1927 disebutkan rumah penjagal hewan dibeli oleh pemerintah daerah Priangan senilai 25 golden dari NV Henland Match Rage C&Co. Pemberitaan berikutnya pada tanggal 24 Juni 1927, RPH ini diserahkan ke pemerintah Priangan kepada suatu badan usaha milik pemerintah di Kabupaten Bandung. Dan pada tahun 80-an gedung RPH ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan kondisinya ini sangat memprihatinkan. Dan inilah gedungnya kawan, gedungnya sudah sangat tidak terawat lagi. Nah kawan, mungkin sekian penerusan saya di Jalan Sukimun. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan jangan lupa kawan subscribe-nya. Saya tunggu subscribe-nya dari kawan-kawan semua. Dengan mensubscribe berarti kawan mendukung
channel saya ini ya kawan ya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya minta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.